Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua. Hingga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita, sehat badan jasmani dan rohani, dan begitu juga diberi kesempatan untuk mendatangi majelis taklim. Semoga Allah menerima amal kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih membahas tentang jamaah yang berkaitan dengan imam dan yang berkaitan dengan sholat jamaah. Insyaallah masih panjang, masih banyak pembahasannya yang berkaitan dengan imam sampai sholatul imam awil makmum fi makanin murtafi'in. Sholatnya imam dan makmum di tempat yang tinggi. Ada masjid itu tingkat yang sebagian besar yang saya lihat itu imam di lantai 1, makmum di lantai 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kemarin itu saya lihat di daerah Peterongan itu ada imamnya di lantai 2, makmumnya di lantai 1. Kelihatannya pengembangan masjid, misalnya kayak Mujahidin ini di tingkat itu yang atas lebih luas daripada bawah. Kemudian imamnya di atas, bawah untuk jamaah putri. Boleh tidak antara imam dan makmum dengan tinggi pendek yang berbeda?
Atau ada sebagian masjid itu yang pengimamannya itu tinggi ada 20 cm satu kilan atau lebih, khusus pengimamannya. Yang lain di bawah, ada yang lebih tinggi hanya 5 cm, mungkin juga ada ya. Ternyata ada pembahasannya. Irtifa'ul imam anil makmum, imam lebih tinggi daripada makmumnya. Yukrahu lil imam ayyusalliya a'la minal makmum inda madhabil jumhur. Menurut jumhur ulama, makruh imam lebih tinggi daripada makmumnya yang tidak ada tujuan-tujuan tertentu darurat. Kalau tadi kan imam di lantai 2, makmum di lantai 1, itu kan karena memang seperti itu. Kayak di Masjidil Haram pun ada yang bawah tanah itu ya imamnya makmumnya lebih pendek daripada imamnya. Tapi ini yang dimaksud biasa gini, tapi terus kemudian imamnya lebih tinggi, ditinggikan pengimamannya. Bisa dengan tembok yang ditinggikan atau mungkin dengan panggung gitu ya, dengan panggung. Ada sebagian tempat yang pengimamannya itu panggung dari kayu jati yang bagus itu, tapi lebih tinggi daripada makmumnya. Menurut jumhur, maka hukumnya adalah makruh. Sala'um kana hadzal ulmu li hajatin aula. Bahkan menurut jumhur ulama, makruhnya itu baik ada hajat atau tidak ya. Dalam hadis Hammam, anna Hudzaifah amman nas bil madain ala dukanin fa akhadha Abu Mas'ud al-Ansari bi qamisihi fajabadahu falamma faragha min salatihi qala alam ta'lam annahum kanu yanhauna an dzalik qala bala qad dzakartu hina madattani. Hammam mengatakan bahwa Hudzaifah pernah mengimami manusia, yang mengimami para jamaah ya di Madinah ya, ala dukanin, di atas toko yang tinggi gitu ya. Maka Abu Mas'ud al-Ansari mengambil jubahnya ya, melemparkannya dan mengatakan ketika sudah selesai, apakah kamu tidak tahu bahwa para sahabat tidak suka kalau kamu sholat mengimami di tempat yang lebih tinggi pada makmumnya? Tapi Hudzaifah menjawab, iya benar apa yang kau katakan. Tapi ini menunjukkan makruh saja, bukan berarti haram. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, akhtaro lil imam alladhi yu'allimu man khalfahu ayyusalliya ala syaikh al-murtafi fayarahu man khalfahu fayaktaduna bihi. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan malah dianjurkan imam itu mengambil tempat yang agak tinggi agar makmum itu lihat gerak-geriknya imam, karena makmum itu menjadi imam itu menjadi panutan makmum, makmum itu mengikut pada imamnya, sehingga ketika imam itu berada tempat yang agak tinggi, makmum itu melihat. Menurut Imam Syafi'i malah dianjurkan. Wa riwayatun an Ahmad li hadis Sahal bin Sa'd lama su'ila anil mimbar. Hadisnya dari Imam Ahmad ya, yaitu tentang Sahal bin Sa'ad ya, ketika ditanya tentang mimbar, dia menjawab, "Tsumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha." Ya, aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Ya, wa kabara wa huwa 'alaiha, Nabi takbir di atas mimbar. Tsumma raka'a wa huwa 'alaiha, Nabi rukuk masih di atas mimbar. Ya. Tsumma nazala al-qahqari, kemudian turun baru sujud, fasajada fi aslil mimbar, sujud di bawah. Tsumma ada, kemudian mengulangi itu. Falamma faragha, ketika sholatnya selesai, aqbala 'alan nas, maka kemudian menghadap ke arah manusia dan mengatakan, ayyuhan nas inna fasanatu hadza li ta'tamu wa li ta'lamu sholati. Kenapa tadi aku melakukan seperti itu? Ini agar kalian tahu mengikuti aku dan agar menjadi pelajaran bagi kalian semua.
Ternyata menurut Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah. Akan tetapi Nabi melakukan itu hanya sesekali, ya sesekali. Sehingga jumhur mengatakan makruh ketika memang tidak dalam rangka mengajari. Dan tadi Nabi takbir, rukuk, i'tidal di mimbar, ternyata ketika sujud turun tadi dalam rangka mengajari. Nah hari ini kita mengajari sholat itu di luar sholat. Artinya ketika belajar kayak gini dipraktek-praktekkan gitu ya. Maka penulis mengatakan fa'in wujidat maslahatun, ketika imam di atas itu ternyata ada kemaslahatan tersendiri, min qiyamil imam alal makan al murtafi kata limin nas wa nawi, seperti memberi pembelajaran kepada makmum, fala ba'sa lihadzal hadis, tidak mengapa karena ada hadis ini. Wa kadzalika idza da'at al hajjah, apalagi ketika ada keperluan. Dan keperluannya seperti apa? Tadi sudah disebutkan ka'ayyam tali at-tawfiq al-ulwi minal masjid wal imam fi fayusalli ba'duhum fit tabiqil asfal. Seperti tempatnya penuh, ternyata seperti yang saya katakan, masjid itu tingkat 2, imamnya di lantai 2. Lantai 2 penuh, lah makmumnya ya di bawah. Atau sebaliknya, insya Allah tidak mengapa karena dibutuhkan. Yang kedua sebaliknya, irtifa'ul makmuman anil imam, makmum lebih tinggi tempatnya daripada imam. Ini yang sering terjadi banyak di masjid-masjid atau musola yang memang 2 tingkat, 3 tingkat dan seterusnya ya. Bahkan di Masjidil Haram juga makmum itu sampai lantai 5. Kalau di Masjid Nabawi hanya lantai 2 gitu. Di Istiqlal berapa maksudnya? 8. Masya Allah ya. Makmumnya sampai atas sana gitu ya. La dalila bimani irtifa'il makmum anil imam fis sholat. Dalil yang melarang malah tidak ada. Larangan jangan jangan makmum lebih tinggi daripada imamnya, tidak ada. Lasiyaman idza ta'atil hajat ilai, lebih-lebih ketika dibutuhkan. Bahkan kalau di Masjidil Haram itu makmum itu bukan hanya di tingkat 2, 3, 4, 5, tapi di tingkat hotel yang terpisah gitu ya. Kalau sudah penuh semua, ternyata hotel-hotel yang di depan masjid itu di lantai berapa itu ada disediakan khusus musola atau tempat sholat hotel itu yang luas. Bahkan kalau yang di agak tinggi di yang Hilton itu malah dari musola hotel itu bisa melihat ke Ka'bah. Karena memang tidak ada larangan, apalagi ketika dibutuhkan. Ka'ayyam tari al masjid fayusalli ba'duhum fit tabiqil ulwi minhu. Karena masjidnya penuh, sebagian sholat kemudian di lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Lakin yang bagi ayakuna ala wajib yumkinul muqtim al-ilm bi af'alil imam liyuqtada bi. Yang jadi catatan, harus setiap makmum itu mendengar suara imam. Karena pernah terjadi di salah satu masjidnya besar, masjidnya panjang gitu. Kemudian nggak tahu, mungkin mic-nya habis baterainya kayak ini tadi gitu ya. Iya, mungkin gitu. Lah paling belakang, dan saya pada saat itu makmum paling belakang. Kok depan saya nggak rukuk ya kan nggak rukuk gitu, mau nggak dengar sama sekali. Tiba-tiba ketika depan saya rukuk, kemudian depan saya i'tidal itu saya melihat yang paling depan sana kok sudah pada sujud sama duduk gitu. Wah, ini berarti sudah ketinggalan ini tadi. Pas rukuk belakang tidak dengar. Lah untung orang imam harus bubar begini urung. Ya,
gitu ya. Karena memang makmum itu mau mengikuti imam, maka ya harus tahu ya gerak-geriknya imam, perubahannya imam itu tahu. Lah hari ini tahunya adalah dengan suara, bahkan bisa jadi sekarang dengan layar gitu ya, dengan suara, bisa dengan layar. Jangan sampai nggak tahu kemudian beda antara yang dilakukan imam dan makmum. Wa yakunu musamatan lima khalfal imam ya. Jadi ya yang di belakang imam itu tahu ya memberi suara yang lebih keras mungkin ke belakang ya. La mutaqaddiman alaihi ila liudrin. Tidak boleh kemudian mendahului imam kecuali udzur. Enggak tahu udzurnya karena enggak tahu tadi mungkin begitu ya. Wa ya'uddu hadza an Abu Hurairah kana bidhuril bina ala dhuhril masjid fa yusalli bi sholatil imam. Dan pernah Abu Hurairah itu berada di belakang bangunan masjid dan sholat bersama imam. Pada saat zaman itu di luar bangunan masjid itu ya sudah mungkin nggak begitu dengar ya dengan apa namanya suara imam. Kalau hari ini Masya Allah, apalagi di Mekah, di Madinah, suara apa namanya pengeras suara itu luar biasa, mungkin satu dunia nomor satu gitu ya. Jadi sampai hotel-hotel yang jauh itu semuanya dengar dan tidak pernah krak-krak dan tidak pernah kehabisan baterai, mungkin karena kaya gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Dari kejauhan berapa ratus meter itu di pinggir jalan tempat lampu itu ternyata ada toanya, mereknya toa itu ya. Ada toanya sudah nyuara, Masya Allah, luar biasa ya. Sehingga semuanya tahu tentang gerak-gerik imam yang ada di depan. Wa Sa'id bin Sulaim mengatakan, ra'aitu Salim bin Abdillah sholat fawqa dhahril masjid sholat al-maghrib wa ma'ahu rasulun akhar yakni wa yaktimu bil imam. Aku melihat Salim bin Abdillah sholat di atas apa namanya atap masjid ya, sholat maghrib bersama dengan salah satu orang dan makmum dengan imam yang ada di dalam masjid. Nah, saya yang melihat agak heran bener itu di kren ya, alat berat itu yang di Masjidil Haram itu tinggi banget, 100 meter atau nggak tahu itu tinggi banget. Dilihat tuh kecil di atas tuh ngapain? Pas sholat itu ternyata di sana beberapa orang tuh ikut sholat. Oh ya bener, kalau dia harus turun itu suwet terus gue malah munggah orang sudah kerja. Iya, maka mereka sholat di atas sana ya, karena memang tidak ada larangan sholat makmum itu tidak boleh di lebih tinggi dari imamnya, itu tidak ada, sehingga menunjukkan bolehnya. Apalagi ada beberapa contoh tadi Abu Hurairah, Salim bin Abdillah ya, yang sholat di atas kemudian makmumnya sholat di atas, imamnya kemudian di bawah. Nah terus fenomena lagi al-iqtida bil imam min waroi hailin, makmum di belakang hail. Hail itu pembatas ya, pembatas kalau yang ringan ya seperti itu, satir itu ringan, tapi mungkin pembatas yang kuat misalnya kayak Ramadan gini penuh bapak-bapak dan ibu-ibu dipinjamkan rumah baru di sana, kan pembatasnya tebel itu kan, bukan hanya sekedar kelambu atau satir tapi tembok yang tebel. Boleh tidak seperti itu? Idza sholal makmum khalfal imam kharijal masjid aw fil masjid wa bainahuma ha'il fa in kanat as-sufuf muttasilatan jaza bittifaqil a'immah. Ketika seorang makmum sholat di belakang imam di luar masjid atau di dalam masjid, terus antara orang itu kemudian sama makmum memang nyambung, sopnya itu nyambung, di antara dia dengan makmum ada satirnya, maka dibolehkan saja. Karena di tempat yang ya lagi-lagi contohnya Masjidil Haram, ketika hajinan itu yang namanya jamaah itu sampai 100 meter dari batas pagar masjid itu sholat.
100 meter dari pagar batas masjid itu sop sholat. Di jalan itu semuanya jadi sop. Nah itu mau 100 meter, mau setengah kilo, mau sekilo, kalau itu nyambung nggak masalah. Mau ada pagar, ada apa, nggak masalah kalau nyambung. Tapi kalau nggak nyambung, misal sekitar mujahidin misalnya di Pak Fajar ya, nah disambungkan mic-nya sampai rumah gitu ya. Sekarang kan nyambung nggak harus pakai kabel ya, nah, atau pakai kabel. Nah, terus istrinya Pak Fajar kalau jamaah dari rumah mengikuti mujahidin gitu kan, karena rumahnya dengan di timur kan pas pada ke barat kan. Nah ini yang dipertanyakan, karena antara rumah dengan mujahidin shopnya nggak nyambung gitu ya, masih jeda banyak gitu ya. Andai kata memang jualannya beludak terus nyambung sampai sana ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau shopnya tidak nyambung, itu yang dipertanyakan. Aisyah mengatakan, karena Rasulullah yusolli minal lail fi hujratihi, pernah Rasulullah malam-malam sholat di kamarnya. Wajidalul hujrah qasir, pagar kamarnya itu pendek. Nabi itu rumahnya kecil, pagar kamarnya pendek ya. Far'an nas ya, faro'a an-nas syakhsun nabiyyi, syakhsun nabi. Maka orang yang di luar kamar itu melihat Nabi. Faqoma unasun yusollu nabi sulatihi, dan Nabi ikut sholat di luar kamar ya. Jadi mungkin pada saat itu sahabat pada nginep di rumahnya, tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Ketika malam Nabi sholat malam di kamarnya, maka para sahabat makmum beliau di luar kamar. Berarti terhalang oleh pagar itu boleh kalau nyambung, itu kan dekat berarti. Dalam hadis Jublah bin Abi Sulaiman, dia mengatakan, Ra'aitu Anas bin Malik yusolli fi dari Abi Abdillah. Aku melihat Anas bin Malik itu sholat di rumahnya Abi Abdillah ya, yasrifu alal masjid, yang dekat dengan masjid, lahu babun ilal masjid, tapi ada pintu yang mengarah ke masjid. Fakana yajma'u fihi wa ya'tamu bil imam, dan Anas bin Malik ya makmum itu dan mengikut imam yang ada di masjid ya, karena penuh dan itu dekat. Tapi faida soffu wa bainahum wa baina safal akhar tariqun yamsin nas fihi aw nahrun tajri fihi as-safin fa fihi qaulan. Ini enggak tahu terjadi di mana, mungkin bisa terjadi ini masjid ya, masjid, kemudian ini jalan raya, kemudian setelah jalan raya shop lagi. Mungkin itu Masjidil Haram bisa ya, karena itu jalan raya itu. Ini masjid, ini sungai mengalir besar, sini shop lagi. Ada nggak kira-kira? Ya, tapi ini ada menjadi sebuah permasalahan. Ya, mungkin masjid pinggir kali itu loh, harus mepet reso diluaske, meluas nih wetan kali. Ya. Kalau sekarang mungkin dicok kali ini gitu ya. Tapi misalnya enggak, bahkan sungai ini dilewati kapal, gitu ya. Nah, dilewati kapal. Ini jamaah ini boleh enggak? Dalam hal ini ulama ada dua pendapat, masya Allah. Sampai hal-hal yang kadang-kadang tidak kita bayangkan, tapi ada gitu ya. Salah satu dari Imam Ahmad mengatakan al-ma'u ya, maka dilarang, seperti qaulnya Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat yang kedua boleh, seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i itu mengatakan boleh. Syafi'iyah mengatakan boleh. Wa huwal adhar, itu yang jelas. Kenapa? Li anahu la nassa wa la ijma'a fi man idzalik. Ini tidak ada nas yang melarang itu, tidak ada ijma'. Asalkan tadi nyambung yang shopnya. Apakah mungkin ini jalan raya, ini imam, ini longgar, kalau makmum di sebelah jalan raya padahal shopnya nggak nyambung, kan nggak mungkin itu ya. Ini jadi kalau nyambung maka tidak mengapa. Waqad qala Hasan la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahrun. Tidak mengapa sholat antara shop satu dan shop berikutnya di tengah-tengahnya ternyata dijeda oleh sungai.
lakin yang bagi ayakuna ala wajhin yumkinul muqtim al-ilma bil af'alil iman. Jadi lagi-lagi syaratnya ya makmum itu mendengar suaranya imam, mendengar suaranya takbirnya dan yang lain. Aur ya tasawuf al-mutaqaddim, atau melihat saf di depannya. Nabi mengatakan lama ra'a fi ashabihi takhiran, ketika melihat sahabatnya yang di belakang, Nabi mengatakan taqaddamu ya fa atimmu bi, maju dan ikutlah aku, wal ya'tama bikum min ba'dikum, yang belakangnya ikut depannya. La yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhiruhumullah. Tapi kalau kamu di belakang terus gak mau geser maju-maju, nah nanti ke surganya kamu bisa telat. Makanya geser, mengambil barisan yang paling depannya. Terus kadang ada orang itu disuruh geser itu ya, padahal jamaah itu aja depan itu. Terus orang-orang aku tak terima buri baik, ya, nanti bisa bisa ketinggalan itu ya masuk surganya ya. Walidha qala Abu Majlas mengatakan yakti mobil imam wa ingkana bainahuma tariqun au jidarun idza sami'a takbiratal imam. Boleh makmum itu mengikut para imam, baik dijeda oleh jalan raya, dijeda oleh sungai, dijeda oleh dinding, asal mendengar suaranya imam. Hanya masalah mendengar suaranya imam itu yang dimaksud mendengar dengan suara langsung, atau mendengar dengan pengeras suara, atau mendengar dengan radio atau dengan TV. Kalau kan dengan TV sekarang Masjidil Haram takbir dari sini bisa didengar, tapi waktunya beda, itu jelas tidak sah gitu ya. Qultu, maka kemudian penulis mengatakan walaisa yakhfa anna mahalla hadza kullihi al-hajjah kamtila'il masjid warihabi al-mutasilati wa illa fal aslu ittisalus sufuf wa taqarubiha. Jadi yang jelas tadi semua ketika ada uzur, ada hajat, ada keperluan ya, karena mungkin tempatnya penuh itu, bukan karena seperti tadi imamnya di sini, makmumnya di sana, tapi satu-satu. Nah itu maka ya tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah mendekat ke imam. Selagi masih bisa mendekat, maka diusahakan untuk mendekat ke imam. Nah, sampai ada tanbihun latasihu sholah ibtidaan bi imamin tungkolu sholatuhu bil midya. Tidak boleh makmum dengan imam hanya lewat suara yang diantarkan oleh gelombang radio atau televisi. Misal kalau yang masjid barat mungkin masjid Baitur Rahman Simpang 5, terus kita nilai imamnya ke sini, dari sini imam sana, lalu terlalu jauh, maka tidak diperbolehkan. Kemudian as-sufufu wa ahkamuha, shaf dan hukum-hukumnya. Tadi yang sudah berkaitan imam makmum selesai. Sekarang tentang shaf atau barisan yang Nabi ketika menjadi imam selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamami sholah min iqamati sholah, ya, luruskan dan rapatkan shafnya, karena lurus dan rapatnya shaf adalah merupakan kesempurnaan sholat. Maka ada bahasan-bahasan tentang shaf. Pertama, khairu sufufir rijal wan nisa, sebaik-baik shaf laki-laki dan perempuan. Yang di masjid itu, di jamaah itu tidak ada pembatas, atau tempatnya tidak terpisah. Itu Nabi mengatakan khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki dan paling depan, sejelek-jelek shaf laki-laki yang paling belakang. Sejelek-jelek shaf perempuan yang terdepan, sebaik-baik shaf perempuan yang paling belakang. Kenapa? Karena kalau dengan milih shaf yang paling belakang di sini aja nih. Sementara perempuan juga penuh, ada shaf yang depan, apa
apalagi nggak tahu ada satunya kayak gitu bisa senggol-senggol itu ya. Maka sop perempuan yang depan menjadi terjelek, sop laki-laki yang terbelakang menjadi paling jelek karena akan menimbulkan fitnah gitu ya.